Shalom semuanya. Apa kabarnya saudara? Luar biasa ya, terima kasih buat Pak Gembala. Terima kasih buat teman-teman yang mengundang saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Sudah lama sekali pandemi COVID dan segala macamnya, akhirnya bisa berjumpa di tempat ini. Tadi saya dapat info Pak, setelah selesai ibadah ada babi rica katanya Pak. Jadi saudara, hari ini kita akan dikenyangkan dengan makanan firman Tuhan secara rohani dan makanan jasmani. Yang siap katakan amin. Colek kanan kirinya bilang, jangan ganggu gua. Amin. Supaya saudara bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya kasih tema yaitu Don't worry, be glory. Sama-sama katakan. Nah saudara, biasanya manusia di orang dunia bilang don't worry, be happy. Gitu ya. Kalau don't worry, be happy berarti saudara hanya mengkonsumsi secara egois. Yang penting gue happy, bahagia. Tetapi kalau saudara mengejar glory, kemuliaan, berarti di dalamnya ada proses. Bahwa anak Tuhan itu saudara hidupnya ngeri-ngeri sedap, bukan sedap-sedap ngeri. Ngeri-ngeri sedap itu artinya begini, memikirkan besok bisa makan enggak ya, besok anak bisa sekolah enggak, ngeri sepertinya. Tapi percayalah, di balik itu ada kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, kita ada di momen Paskah, kita merayakan, memperingati hari kematian Tuhan, hari kebangkitan Tuhan, bahkan nanti kita akan merayakan, memperingati hari Pentakosta. Maka kenapa saya kasih tema ini? Supaya saudara dan saya sadar bahwa ada kuasa kemuliaan dalam kehidupan saudara. Bahwa saudara itu gak cocok kalau hidupnya khawatir mulu. Yang setuju katakan amin. Walaupun tampang muka saudara ngepas, tapi percayalah berkat-berkat Tuhan gak pernah pas dalam kehidupan saudara. Tuhan akan memberikan lebih daripada apa yang saudara harapkan. Setuju gak saudara? Setuju gak? Oh iya saudara. Tuhan itu saudara lebih daripada cukup memberikan dalam kehidupan kita. Saudara mau tarik nafas sebanyak-banyaknya, mengeluarkan nafas sebanyak-banyaknya, Tuhan kasih saudara. Tetapi Tuhan kita bukan Tuhan yang mencelakakan. Dia hanya memberikan berkat, talenta sesuai dengan kapasitas daripada glory, kemuliaan yang ada dalam diri kita. Kita akan lihat dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Yang bawa Alkitab katakan amin. Yang gak bawa katakan ampun. Apalagi kalau nyontek di multimedia. Saudara adalah jemaat-jemaat yang nyontek gitu ya. Yang percuma sekali kalau nyanyi puji Tuhan tapi gak pernah bawa Alkitab atau baca Alkitab. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3 Kita baca sama-sama, saudara bisa baca 1, 2, 3 Baiklah supaya atas terus dan atas segala yang manusia katakan amin. Coba lihat kiri kanan saudara, itu manusia bukan? Kenapa kalau salah dikatain bodoh? Kenapa kalau marah-marah dikeluarkan kata-kata binatang? Kiri kanan saudara siapa? Manusia. Jadi kalau suaminya lagi malas jangan dikatakan Tuh Pak Gembala. Nah saudara, di ayat ini, ayatnya bisa dikeluarkan sebentar. Di ayat ini dikatakan berfirmanlah Allah bel kita menjadi manusia menurut gambar rupa kita. Supaya apa? Mereka berkuasa. Katakan berkuasa. Kurang berkuasa. Katakan kuasa saudara. Ini penting saudara. Ini ayat saya renungkan saudara. Di Paskah inilah momentumnya saya dapatkan pewahyuannya. Kata berkuasa di sini ini artinya dominion. Memerintah Bapak Ibu. Bahwa manusia itu diberikan satu otoritas, satu dominion dalam kehidupannya. Untuk apa? Berkuasa Pak. Jadi kalau misalnya usaha lagi turun, jangan diaminkan. Aduh usaha turun, mati dah gua, bangkrut gua. Habis dah, udah habis, gagal. Mulut kita ini berkuasa. Karena Tuhan menjadikan langit dan bumi dengan perkataan firman. Makanya dalam mulut yang sama bisa keluar berkat dan kutuk. Nah saudara, ketika dikatakan tadi manusia dijadikan serupa segambar dengan Allah, maka manusia itu berkuasa. Kata berkuasa di sini adalah dominion, memerintah saudaraku. Jadi bukan tunggu punya 12 miliar di rekening baru bahagia. Tunggu punya rumah 12,5 lantai baru merasa happy. Itu bukan anak Tuhan, setan juga bisa. Yang membedakan saudara dengan anak-anak Tuhan adalah, yang membedakan saudara dengan anak-anak setan adalah, saudara memiliki keputusan. Untuk apa? Untuk hidup bersukacita dalam Tuhan. Bukan tunggu punya 2 miliar dulu. Setuju katakan amin saudara. Karena saudara punya 2 miliar juga belum tentu bersukacita. Yang ada ribut.
Sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Lebih bahagia mana? Lebih bahagia mana? Nggak punya uang apa punya uang? Hah? Bagi dua. Sebelah sini punya uang apa nggak punya uang? Oke, pertanyaan kedua. Lebih khawatir mana? Punya uang apa nggak punya uang? Yakin? Tiba-tiba nanti Pak John doain saudara dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pas cek ATM, rekeningnya ada 2 miliar. Amin. Giliran nanti nih, udah amin. Kira-kira perpuluhannya berapa? Dua. Udah mulai bingung. Dua berapa ya? Lihat saudara. Tuhan mah simpel, bisa mencukupi kebutuhan saudara. Tetapi saudara bisa dipercaya enggak? Jangan pusing dengan kebutuhanmu. Pusing kalau saudara nggak bisa jadi orang yang dipercaya. Setuju ya? Loh, kita antar manusia aja kalau kita nggak percaya sama teman kita nggak akan ngasih kepercayaan. Dan kita nggak akan dicukupkan kebutuhannya. Tapi kalau saudara bisa dipercaya, apapun kebutuhanmu pasti Tuhan cukupkan. Setuju ya saudara ya? Makanya don't worry, be glory. Glory itu bukan soal cahaya. Kalau soal cahaya mah orang botak yang paling banyak cahaya. Silau. Bener ya Pak John? Bener saudara. Kalau soal silau, ternyata kemuliaan itu bukan soal silaunya. Bukan. Kalau kemuliaan mah soal silau, ya banyak-banyaklah beli lampu. Banyak-banyak gaul sama orang yang botak. Mungkin saudara bisa silau. Tetapi kemuliaan itu adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu glory saudara. Paham gak saudara? Jangan amin-amin aja pulang ribut. Karena Kejadian 1:26 manusia dijadikan nih. Tring, jadi nih manusia-manusia di Jelambar. Dengan berbagai macam rupa. Nah manusia yang di Jelambar itu Tuhan bilang, serupa segambar dengan aku, kata Tuhan. Nah supaya apa? Mereka berkuasa. Berkuasa atas udara, berkuasa atas COVID. Berkuasa atas binatang-binatang. Berkuasa atas bumi, bahkan di bawah bumi. Artinya saudara, kehidupanmu ini kehidupan yang memerintah. Yang ngerti sampai sini katakan amin. Nah ketika saudara memerintah, rupanya, sama-sama katakan rupanya. 1, 2, 3. Iblis itu gak senang. Dia lihat di manusia. Wah ketika Adam dijadikan, ketika Adam jadi langsung hidup saudara. Bagi dua dulu nih, para nabi sebelah sini. Adam ini diciptakan, langsung hidup? Enggak, pertanyaan langsung hidup apa enggak? Hiduplah hidup. Hah? Belum. Baru dihembuskan nafas, nefes, atau ruah Allah, atau roh Allah. Tangkap baik-baik saudara. Jadi di dalam diri kita ini ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Kalau tubuh doang apa? Bukan metong. Kalau tubuh doang itu pohon, tumbuh-tumbuhan. Kalau tubuh sama jiwa? Binatang. Contohnya? Babi. Betul ya? Nah makanya manusia kalau kelakuan yang gak ada buah rohnya, suka diejek apa? Saudara yang bilangnya bukan saya. Betul? Nah kita manusia tambahannya ada satu, yaitu ruah, roh Allah, nefes. Ada Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Percaya nggak? Simple aja begini, simple. Sebelum saudara berbuat jahat, kira-kira di hati udah dinasihatin belum? Ada. Cuman dominan tadi hilang. Hilangnya pas di mana? Ketika manusia itu ada di pasal ketiga di Taman Eden, manusia itu makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Nah ketika dia makan itu akhirnya apa? Manusia ini hilang kuasanya. Kuasa apa yang hilang? Kuasa doksa, D-O-K-S-A. Kuasa kemuliaannya hilang. Nah kuasa kemuliaan hilang, apakah manusia itu berkuasa? Masih, tapi kuasanya bukan kemuliaan Pak, kuasa dosa. Makanya gara-gara uang 10.000 bisa bunuh-bunuhan. Ada powernya. Powernya itu apa kuasa dosa? Iri hati, dengki, sakit hati, kecewa. Itu kuasa dosa. Makanya orang yang gak suka berdoa, dia suka berdosa. Makanya orang yang suka berdosa, dia tidak suka berdoa. Orang yang datang encounter pasti suka berdoa. Yang gak datang encounter, yang gak tahu juga, jangan menghakimi juga.
Siapa tahu dia lagi sakit, ikut secara online kan begitu. Tapi kalau dia nggak datang juga di sini, nggak ikut juga online, udah pastilah perbuatannya. Ya Tuhan yang tahu, bukan kita juga gitu. Nggak bagian kita menghakimi. Menghakimi itu bagian siapa? Tuhan. Bagian kita apa saudara? Mengasihi. Kalau nggak datang di WA tanya, kemana lu? Nggak datang kemarin. Seru lu encounter, pendetanya botak. Ya harus diajak ngobrol gitu loh. Jangan sudah nanti udah nggak datang, kemana lu? Nggak datang. Ih dasar lu, udah akhir zaman lu nggak datang. Hati-hati lu masuk neraka. Yang ada nanti dia pusing. Udah tahu gue lagi bingung nih masalah sekolah anak. Gue nggak datang encounter, gue lagi pergi cari duit dulu. Malah dibilang nanti masuk neraka. Udah nggak bayar SPP masuk neraka. Saudara bisa bayangin? Nah, ketika manusia itu hilang kemuliaan, saudara perhatikan ya, supaya saudara mengerti kenapa sih kita khawatir mulu tiap hari gitu ya. Nah, karena hilang kemuliaan Tuhan. Hilangnya di mana? Waktu di Taman Eden. Ketika manusia itu hilang kemuliaan Tuhan, lihat 3 sifat dari manusia yang berdosa. Malu, betul ya. Hidupnya tersembunyi, jauh daripada hadirat Tuhan. Jadi simpel. Jadi kalau orang gak suka ke gereja udah pasti hidupnya berdosa. Betul ya saudara ya. Nah akibat itu saudara, ketika Tuhan datang kepada manusia itu, hai manusia di mana kau berada? Manusia itu bilang apa? Kami malu karena kami telanjang. Maka kami sembunyi. Rasa malu, rasa telanjang, rasa tersembunyi. Ini adalah senjata iblis. Dirangkum satu kata, yaitu adalah takut. Jadi senjata terbesar yang iblis berikan kepada saudara dan saya adalah kuasa ketakutan. Tetapi puji Tuhan, teng teng kan gitu saudara. Datanglah Yesus, Yohanes 3 ayat 16. Sebelum Yohanes 3 ayat 16 ada nubuatan di dalam kitab Yesaya. Yesaya berapa saudara? Yesaya 9 ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-6 dulu. Ya saudara ya, seru ya. Jadi ini saya bawa tentang story dari kitab Kejadian pasal 1. Jadi kalau misalnya kuliah ini udah 1 semester nih. Tapi kita rangkum tentang kekhawatiran. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Multimedia Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9 ayat. Tadi multimedia tanya ayatnya apa aja. Saya bilang kalau dicatat semuanya saya kasih kebanyakan gitu ya. Dan adanya di pewahyuan, di pikiran saya saudara gitu ya. Jadi apa yang Tuhan ingatkan saya bagikan. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Stop dulu, Yesaya 9 ayat yang ke-5. Naik ke atas. Oh yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab seorang terus dan apa? Raja damai. Saudara perhatikan. Jadi ketika Natal ini bukan nyanyian biasa saja. Bukan nyanyian WL yang sudah gelap gemilap pakaian dan dandanannya. Gitu ya saudara. Seorang anak telah. Bukan saudara. Itu bukan hanya sekedar nyanyi. Tapi Tuhan sedang ingin mengembalikan otoritas kepada saudara. Maka dikatakan di sini seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Tandanya lambang pemerintahan. Ingat tadi Kejadian 1 ayat 26, manusia dijadikan serupa segambar dengan kita supaya memiliki lambang pemerintahan, dominion. Maka ini bilang kalau negara-negara ada kerajaan dibilang kingdom. Nah kita ini kerajaan Allah dibilang saudara. Nah ketika diberikan itu lambang pemerintahan ada di bahunya. Nah makanya ketika orang menerima Yesus, maka itu adalah dia sedang membawa hidupnya untuk mengubah dari kekhawatiran kepada kemuliaan. Bagaimana aku ubah kekhawatiran daripada untuk kemuliaan? Maka dikatakan namanya penasehat ajaib. Check and recheck dalam hidup kita. Yang membuat kita ketakutan Pak, yang membuat kita khawatir Bu, karena kita salah mendengarkan nasihat. Kita tidak dengar nasihat yang ajaib. Kalau pas datang ke dokter, dokter bilang, wah kena kanker nih, stadium 4. Maka dokter bilang, ya udah hati-hati hidupnya.
Tetapi kalau saudara dengan nasihat daripada Tuhan, maka saudara memiliki iman, saudara akan berkata, Tuhan yang menjadikan hidupku, Tuhan yang mengambil nyawaku, Tuhan yang menghidupkan aku, terpujilah nama Tuhan. Yang artinya di situ saudara tidak lagi ketakutan dengan kematian. Kalau saudara punya sakit, misalnya jantung, yang sudah di ring, yang sudah dikatakan bypass, lalu saudara berdoa minta kesembuhan, minta nasihat yang ajaib. Jangan minta kesembuhan Pak, minta jantung yang baru. Setuju saudara? Kalau saudara punya mobil, tabrakan, pilih mobil baru apa mobil yang diperbaiki? Halo, baru apa diperbaiki? Makanya dekat sama Tuhan Bapak Ibu, please. Kalau saudara dekat sama Tuhan, maka ada nasihat yang ajaib. Maka saudara tidak akan mengutuki suamimu. Engkau tidak memarahi istrimu. Engkau tidak akan membenci anak-anakmu. Kenapa? Karena masalah keuangan, masalah perekonomian, sering sekali rumah tangga menjadi neraka. Kenapa? Karena di situ tidak ada nasihat yang ajaib. Tetapi kalau ada nasihat yang ajaib, maka ketika suami lagi berangkat kerja, istrinya itu enggak seperti istri-istri orang-orang yang di luar dunia. Dia akan bilang, Pak, hati-hati di jalan ya. Tuhan berkati, semoga sukses ketemu klien. Tapi kalau misalnya istrinya belum bertobat, Pak, hati-hati, jangan selingkuh ya. Jangan lupa pulang kau. Bawa uang kau pulang ya. Kalau nggak bawa pulang, jangan pulang. Lihat saudara, mulut ini berkuasa. Benar, nggak bawa uang, maka nggak pulang. Google Map bilang belok kanan. Dia belok kiri ke rumah janda. Akhirnya Google Map marah. Kenapa belok kiri? Rumahmu ke sebelah kanan. Percaya saudara? Di dalam rumah itu harus ada kata-kata berkat. Yang setuju katakan amin. Suatu hari, berapa hari? Minggu pertama saudara. Akhir daripada bulan Maret, anak-anak saya tanya, Pak, Mah, nanya sama mamanya, nanti kita liburan kemana? Lalu mamanya bilang, ya gak kemana-mana nak, doa aja. Emang kenapa? Ya teman-temanku pada liburan, ada yang ke luar negeri, ada yang ke sini. Oh ya udah kamu doa aja, kamu anak pendeta. Saudara tahu, kalau anak pendeta itu kelasnya lebih di atas rata-rata saudara. Oh iya. Karena mentalnya itu saudara mental iman. Saudara, bukan mental sembarangan. Iya Pak John ya. Nah ketika ngomong seperti itu lalu anak saya bilang gini, Mah, temanku ada yang pergi ke Bangkok jalan-jalan. Nggak lama saudara, itu akhir Maret ya Maya? Akhir Maret bukan? Iya. Ngomong iya yang cepat. Jangan lama sekali, durasi. Udah duduk di depan ditanya, iyanya lama sekali. Kalau terima PK ya cepat sekali, sap. Nah saudara, ketika istri saya bilang begitu saudara, dia bilang, Pak, anak-anak bilang, temannya ada pergi ke sini-sini. Kamu bilang apa? Berdoa aja nak. Istri yang bijak. Betul saudara ya? Tapi kalau istri yang lain pas anaknya bilang begitu, Mah temanku ada ke Bangkok. Ke Bangkok lagi. Bapak kok pendeta. Makan aja kok udah syukur hidup. Betul? Itu orang di dunia. Tapi kalau engkau ada di dalam Tuhan, ada kata-kata penasihat ajaib. Amin. Yang ngerti katakan amin saudara. Amin. Ini penting. Khususnya buat para ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu sehari itu harus berapa kata? 15.000 kata ya Pak ya? Hah? 25.000. Naik lagi ya Bu ya? Akibat COVID itu ya Bu ya? Akibat COVID. Kebanyakan diam. Akhirnya naik lagi. Saya baru tahu loh. Nah saudara. Hati-hati. Jadi makanya bilang wanita itu tiang doa. Wanita yang tidak suka berdoa nggak jadi tiang doa, tapi jadi tiang garam. Hati-hati kau. Jadi tiang garam saudara patung. Gitu saudara. Nah ketika istri saya bilang begitu, tiba-tiba saudara, handphone saya bunyi. Pendeta itu, hamba Tuhan itu handphonenya kalau bunyi cuma satu saudara, berkat. Karena kutuk nggak mungkin masuk. Sudah ditutup bungkus dan kuasa darah Yesus. Nah saudara terkasih, ketika ditanya, Pak, minggu ini kosong nggak? Oh ya kosong. Bisa temenin makan nggak? Oh makan di mana? Kalau di warteg saya nggak mau. Saya bilang gitu. Oh nggak Pak, makan di seafood. Di mana seafoodnya? Di Sentosa. Oh ya siap. Saya bilang gitu. Udah makan, lagi makan dia tanya, Pak Bapak liburan kemana? Oh nggak kemana-mana Pak. Oh iya, kita mau ke Thailand. Dalam hati saya, ya udah ke Thailand aja lu, ngapain pamer-pamer? Dalam hati saya gitu loh, tapi nggak saya keluarkan gitu kan. Dia tanya, Bapak kemana? Oh paling saya dari rumah ke Alfamidi. Itu juga udah happy.
Oh beneran saudara, saya nggak tambah-tambah, nggak kurang-kurangin. Ah jangan bercanda Pak, bener. Sampai Alfa Midi saya kasih duit sama anak saya belanja aja, mereka seneng. Anak saya mengucap syukur dalam segala hal kok, saya bilang begitu. Oh gitu. Lalu dia bilang gini, mau nggak Pak ke Thailand? Oh boleh, sama siapa saja. Iya. Langsung, oh boleh, tapi agak jual mahal, sama siapa saja, saya bilang gitu. Oh keluarga saya sama keluarga bapak ini. Lalu tiba-tiba istri saya WA, pada sebelah-sebelahan saudara, dia WA saudara. Nggak mau ngomong saudara. Isi WA-nya apa saudara? Pak, kalau cuman kamu atau kita berdua aja jarak, jangan mau ya. Siap mah, lihat saudara. Seorang penopang. Bapak-bapak, kalau istrimu menasehati jangan bilang cerewet. Dia itu lebih peka. Betul saudara? Karena dia duluan yang jatuh dalam dosa. Jadi dia lebih berpengalaman saudara. Ya. Jadi saudara harus pahami. Langsung iya saya bilang gitu. Singkat cerita saudara. Lalu saya diam aja gitu kan. Lalu dia bilang gini. Pak bapak mau sama siapa? Sama anak-anak. Oh jelas anak-anak harus ikut. Saya bilang begitu saudara. Oh oke minta paspor. Langsung saudara. Gak lama-lama saudara. Hari itu paspor dikasih. Hari itu semua saudara. Saudara waktu pulang istri saya bilang nih. Pak Tuhan hebat ya. Dari dulu mah. Kita tuh di mobil tuh hanya bisa nangis saudara. Kenapa? Gak punya apa-apa. Tapi ketika anak bilang teman-temannya pergi ke luar negeri, ada yang kesana semuanya. Lah kita nih hamba Tuhan, bukan full timer gereja. Kalau Pastor Indra mah masih enak dapat gaji. Saya mah gak dapat gaji. Enggak saudara. Enggak kerja di dunia sekuler juga. Tapi memang ketika saya putuskan keluar daripada kerjaan sekuler, saya bilang Tuhan hidupku buatmu. Yuk bikin deal Tuhan. Tahu dealnya apa saudara? Aku gak permalukan namamu dan kamu pasti gak mempermalukan keluargaku. Udah saudara, makanya jaga hidup. Simple. Apa? Penuh dengan kemuliaan. Nah ketika seperti itu istri saya bilang, Pak nanti kita kesana makannya apa? Ya udahlah kalau gak ada bisa makan. Ya udah di dalam kamar aja kita beli pop mie paling gak. Yang paling gak udah ke Bangkok lah. Saya bilang begitu. Tapi apa yang terjadi saudara? Enggak. Tiba-tiba pas waktu di bandara. Yang ngajak saudara, Ibu pendeta maaf, lihat saudara. Kenapa Bu minta maaf? Ini buat jajan di sana. Udah ngasih duit minta maaf lagi. Makanya tadi saya bilang enak jadi hamba Tuhan. Udah jadi pendeta aja. Pak, jadi pendeta Pak. Daripada pusing. Betul loh enggak? Iyalah. Ketika dikasih saudara. Kita kesenangan saudara. Makan sini, jalan sini, anak sini. Tapi kami harus tahu diri. Mereka pada shopping gitu ya. Ya kita bilang, nah ya udah kita nikmati. Iya, anak-anak saya nggak gelisah atau nggak terganggu dengan mereka belanja, kita nggak belanja, nggak terganggu saudara. Tapi apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba, Pak anak-anak nomor sepatunya berapa ya? Oh langsung siap nomor sekian, nomor sekian. Langsung saudara diajak belanja sepatu. Sepatu yang mereka mau. Tiba-tiba istri saya pengen ke satu mall itu. Saya bilang udahlah gak usah mah. Nanti mau beli harganya gak cukup. Akhirnya gak bisa. Pulang-pulang dibawain. Yang apa yang dia mau saudara. Istri dapat, 2 anak dapat. Demi Tuhan saya gak dapat apa-apa. Gak dapat. Tapi istri saya sampai tanya. Papa mau apa? Aku lihat kau bahagia, anak-anak bahagia. Udah cukup bagiku. Betul ya, kalau bapak kan begitu ya. Yang penting keluarganya lah senang. Tapi kalau ada bapak nggak begitu, bertobatlah. Yang saya tahu sih begitu, gitu ya. Nah saudara, ketika kita belajar tentang itu baru penasehat ajaib. Belum Allah yang perkasa. Allah yang perkasa ini artinya apa? Apa yang kita tidak mampu, Tuhan mampu kok. Makanya khawatir itu saudara selalu ada setiap hari. Kesusahan hari ini cukup hari ini. Kenapa? Karena besok ada lagi. Jadi jangan khawatir. Karena 90% apa yang saudara khawatirkan itu gak pernah terjadi. Bahkan ketika kita diciptakan saudara, kita diciptakan hari ke-6. 5 harinya buat penyediaan. Makanya dia Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyediakan, mencukupkan. Jangan khawatir Bu, beli krim pagi, krim siang, krim malam, Tuhan cukupkan. Jangan khawatir tentang alismu Bu.
Tuhan memberikan. Iya. Lalu apa yang harusnya saudara khawatirkan? Yuk kita lihat. Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat yang ke-33. Firman Tuhan katakan. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi. Maka. Amin saudara. Artinya begini, khawatirlah kalau saudara gak ikut encounter night. Khawatirlah kalau saudara gak saat teduh. Khawatirlah kalau pagi hari gak baca Alkitab. Khawatir gak kalau pagi hari gak doa-doa sama Tuhan. Ini kita kadang khawatir kalau misalnya kuota gak ada. Gak lihat TikTok orang khawatir. Gak lihat media sosial khawatir. Diubah mindsetnya. Amin saudara. Yuk mulai yuk. Supaya apa? Saudara menang atas kekhawatiran. Karena khawatir itu gak pernah hilang saudara. Hari ini saudara bisa bayar token listrik, besok dia bunyi lagi kok. Betul gak saudara? Hari ini kita makan, besok bisa lapar lagi kok. Maka Tuhan katakan jangan khawatir tentang apa yang kau makan, minum, pakai, tentang kehidupan. Artinya apa? Karena besok saudara akan butuh pakaian lagi. Saudara butuh makan lagi. Artinya apa? Ngapain kita khawatirkan untuk hal-hal yang sebenarnya Tuhan sudah berikan. Dan Tuhan mampu berikan. Dan Tuhan mampu cukupkan. Yang Tuhan mau, ayo melangkah. Apa? Miliki nilai-nilai kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana caranya? Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu mau berbicara tentang kehidupan. Kehidupan yang seperti apa? Nilai-nilai kerajaan Allah. Contohnya apa? Contoh simpelnya, buang sampah pada tempatnya. Itu nilai kerajaan, Bu. Saudara taat mengembalikan perpuluhan, itu kerajaan. Saudara datang ibadah gak telat, itu nilai kerajaan. Amin. Habit bangun pagi, buka pintu, bersihkan rumah, itu nilai kerajaan. Lalu kebenarannya apa? Ya firman. Jadi kalau saudara sinkronkan kerajaan dan kebenaran, yaitu nilai-nilai pemerintahan daripada Allah dengan firman-Nya dijadikan satu, hidupmu saudara akan ditambahkan. Nggak sulit bagi Tuhan untuk berkati kita. Dan nggak sulit membuat Tuhan untuk mengganti organ tubuh yang rusak. Saya ngalamin kok. Saya sudah pernah saksikan kalau nggak salah dulu waktu pernah di sini. Lambung saya hancur. Muntah darah sampai setengah ember, hitam. 3 hari di rumah sakit. Ambil darah, dokter bilang, Pak narkoba ya. Dok pendeta masa narkoba? Oh malah Pak, salah diagnosa kata dokternya. Diambil lagi darah saudara. Bapak peminum ya, 1 sloki sebulan sekali. Minum apa Pak? Perjamuan kudus. Mau diambil lagi darah saya saudara, badan saya nolak. Maka saya teringat firman Tuhan Kejadian 1 ayat 26. Bahwa saya punya kuasa. Akhirnya saya ke kamar mandi, saya bereskan hidup saya doa, saya bilang dalam nama Yesus, saya lihat wajah saya di kaca. Boyke, Tuhan akan berikan lambung yang baru. Tuhan berikan lambung yang baru. Saudara akhirnya apa? Dok, saya gak tahu sakitnya apa, saya bilang sama istri saya, Mah kita pulang. Pulang saudara. Ketika pulang saudara, 14 hari di rumah Mah. 14 hari di rumah saudara. Setiap saya minum air putih, saya bilang darah Yesus. Darah Yesus. Sejak saat itu sampai sekarang demi Tuhan yang hidup. Saya gak pernah lagi saudara muntah hitam, buang ludah hitam, buang air besar hitam. Biasanya saudara kalau badan keringetan sakit. Makan pedas sedikit sakit. Tuh tanya aja abang saya Ferdinand Pakpahan. Yang lebih ganteng daripada saya. Supaya saya gak kurang ajar ya Pak John ya. Tingginya saya ambil, gedenya saya ambil, tapi gantengnya biarlah milik dia. Beneran saudara. Itu dari zaman SMP. Kalau badan saya itu kurus. Kalau makan dikit sakit. Waduh badannya ampun. Tapi sejak saya bilang minta lambung yang baru. Sampai hari ini saya gak pernah sakit mah. Mau makan apapun ayo. Tapi tetap memiliki penguasaan diri. Yang ngerti katakan amin saudara. Paham ya? Oke, kita masuk tadi udah lihat kerajaan Allah. Tadi kita masuk bahwa kita memiliki kuasa ke pemerintah. Karena Yesus telah berikan lambang itu kepada kita. Lambang pemerintahan di atas bahunya. Maka dia berikan kasihnya kepada kita. Dan terus dia bilang dalam Yesaya, di dalam tadi kita baca itu di dalam
Alkitab tadi yang sebelum ini tadi tentang apa? Kerajaan Allah, bahwa kerajaannya itu yang harus kita ambil alih. Nah, bagaimana kita ambil alihnya? Ketika kita memiliki nama itu kesanggupan. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Mari baca sama-sama. Tetapi kalau Nah, saudara perhatikan ayat ini. Kata kuasa di sini berbeda dengan kata kuasa Kejadian 1:26. Kejadian 1:26 kata kuasa di situ artinya dominion, memerintah. Tapi kata kuasa yang di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 adalah dunamos, kesanggupan. Kuasa kepada kuasa. Hebat ya saudara ya. Nah, jadi begini. Saudara punya sertifikat tanah. Itu namanya dominion, betul ya? Bisa memerintah. Tetapi karena tanah itu nggak pernah dipakai, akhirnya orang isi. Orang bangun rumah di situ, dia bangun ladang di situ. Karena saudara sudah lihat seperti itu, saudara nggak berani untuk bilang itu tanah saya. Itu kejadian kita. Orang tuh kalau hidup di dalam dosa, walaupun dia tahu dia punya otoritas, tetapi kalau dia tidak punya kesanggupan, maka dia nggak akan berani. Itu saudara dan saya. Makanya setelah Yesus bangkit, dia nggak naik ke atas surga. Dia masih konsisten, dia masih instan untuk ketemu dengan para murid-muridnya. Makanya saya coba berpikir begini saudara. Ketika Yesus bangkit, kenapa sih Yesus nggak langsung naik ke atas surga? Masih dia WA surga, dia WA bapaknya. Gue extend dulu ya di bumi. Kasih waktu nih. 40 hari sampai 50 hari. Ngapain? Karena murid-muridku masih belum percaya, masih khawatir. Nah, ketika dia extend, dia gak ketemu dengan sembarang orang, saudara. Yang dia temukan hanya para murid. Murid itu artinya disiplin. Disiplin itu dari kata disciple, betul ya? Murid, disciple, disiplin. Nah, disiplin itu bahasa aslinya adalah teratur. Teratur adalah orang-orang yang bisa memerintah. Jadi kata teratur sama kata dominion itu sama. Nah, kenapa kita dijadikan murid? Supaya saudara memerintah. Supaya saudara bisa seperti sama dengan gurunya. Kalau sudah sama dengan gurunya, maka diberikan otoritas. Betul ya saudara ya? Nah, makanya Yesus ketika dia belum naik ke atas surga, dia bilang, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kesanggupan. Kesanggupan untuk apa? Berotoritas. Berotoritas mana? Kejadian 1:26 tadi, Pak. Bagaimana caranya? Karena Tuhan bilang ada lambang pemerintahan di bahunya. Lalu bagaimana supaya aku berkuasa? Kalau Roh Kudus turun. Saudara. Nah, bagaimana kita tahu Roh Kudus turun? Tiba-tiba kayak awan gitu. Langsung tiba-tiba gemetar. Bukan ternyata saudara. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus sesuai dengan nubuatan Yesaya. Yesaya 11 ayat yang kedua. Kita lihat Yesaya 11 ayat yang kedua. Yesaya 11 ayat yang kedua. Saudara tangkap ya. Habis ini tadi saya tanya sama abang saya. Pak Gembala datang enggak? Enggak tahu juga. Kayaknya enggak datang kali. Karena tadi enggak enak badan. Lalu saya doa Tuhan. Kalau Tuhan izinkan altar call, Pak Gembala datang. Pak Gembala datang. Maka hari ini saudara akan siap terima kuasa dominion. Amin. Untuk terima kuasa dunamos. Untuk sanggup mengatasi setiap kehidupanmu. Yang siap katakan amin. Ya, saudara yang datang sesuai dengan tadi kakak WL bilang. Yang datang dengan masalah, yang datang dengan pergumulan. Yuk, kita gelar perkara di depan ini. Bawa masalahmu ke depan. Ada gembala yang berotoritas. Ketika saudara ditumpangkan tangan nanti, saudara harus declare bahwa engkau lebih hebat daripada sakitmu. Bahwa engkau lebih hebat daripada masalahmu. Bahwa engkau lebih hebat dari masalah keuanganmu. Bapak, Ibu, kami ngalami kok. Tadi saya sudah katakan, kami orang yang 100% menjadi hamba Tuhan. Tetapi sampai hari ini demi nama Tuhan, Tuhan gak pernah permalukan kami.
Malah di tengah-tengah pandemi COVID kami bisa bangun rumah, dapat tanah. Di tengah-tengah COVID kami bisa ganti mobil. Bukan kuat dan gagah kami, tetapi karena kami mau berdoa. Kami mau berkata bahwa Tuhanku lebih hebat daripada masalahku. Mau saudara? Kalau saudara terima Roh Kudus, maka kamu punya kuasa. Nah, apa tuh di dalam Roh Kudus? Yesaya 11 ayat yang kedua. Mari dikeluarkan Yesaya 11 ayat yang kedua. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Ada. Terus. Nah, saudara perhatikan. Ini penting. Ini adalah nubuatan Yesaya kepada Tuhan Yesus. Kapan terrealisasinya? Saudara pernah tanya nggak begitu? Saya pernah tanya Tuhan, kapan nih Tuhan Yesus realisasikan? Dibilang roh Tuhan akan ada padanya. Kalau nanti saudara baca di ayat 1, tungkul Isai ada padanya. Nah dikatakan roh Tuhan akan ada padanya. Ada roh nasihat dan keperkasaan. Terus ada apa lagi saudara? Pertama roh apa? Roh hikmat dan pengertian. Yang kedua? Yang ketiga? Dan takut akan Tuhan. Nah ketika saya renungkan ini, maka Tuhan jawab saudara. Jawabannya adalah ketika Yesus dicobai di padang gurun. Ketika Yesus selesai puasa 40 hari, maka laparlah Yesus. Betul saudara? Nah ketika Yesus lapar saudara, maka pencobaan pertama apa? Halo, pencobaan pertama apa? Ubah batu jadi roti. Ketika itu saudara, kemarin saya dapat video dari teman saya tentang Yesus puasa saudara. Ketika iblis bilang, ya Yesus, lu lapar kan? Ketika engkau lapar, nih ada batu, ubah jadi roti. Nah batu itu saudara udah di tangan Yesus. Dan batu itu saudara udah berubah jadi roti. Udah dipegang saudara dalam video itu. Tetapi Yesus bilang begini, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman. Kenapa Yesus bilang begitu saudara? Karena dia punya roh hikmat dan pengertian. Orang kalau punya roh hikmat dan pengertian, enggak akan mau diajak korupsi pak. Enggak akan mau sekongkol dengan dosa. Sekalipun sudah dipegang di depan matanya. Maka pencobaan pertama lewat saudara. Karena Yesus memiliki roh hikmat dan pengertian. Lalu pencobaan kedua dikatakan, jatuhkan dirimu. Nanti ada malaikat Tuhan yang menatang. Itu tentang apa saudara? Kehebatan. Betul ya saudara ya? Keperkasaan. Tapi Yesus ada roh nasihat dan keperkasaan. Yesus bilang, hai iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Hati-hati saudara. Sering sekali kita punya jabatan, kita punya kehebatan. Sering sekali kita gak bisa kontrol emosi kita. Itu sama aja kita sedang mencobai diri kita. Makanya di media sosial, orang-orang yang punya jabatan, punya pangkat, lagi diuji saudara. Jangan mau dicobai, jangan mau kepancing. Maka Yesus bilang, hai iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ingat saudara, di dalam diri saudara ada roh Tuhan. Jadi ketika diajak bilang, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Paham saudara? Pencobaan ketiga, semua ini akan kuberikan kepadamu dengan satu catatan, sembahlah aku. Tapi Yesus bilang apa? Enyalah iblis, sebab yang patut disembah hanya Tuhan. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia punya roh pengenalan, dan orang yang kenal Tuhan, takut sama Tuhan, nggak akan gadaikan imannya demi apapun. Wah, ketika saya baca Yesaya 11 ayat 2, digenapi di dalam padang gurun, saya bilang, Tuhan terima kasih. 3 hal ini berbicara tentang keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata saudara. Jadi Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, Tuhan hanya mau bilang begini, ayo kuasai dagingmu, kuasai keangkuhan hidupmu, jangan sombong. Ayo kuasai matamu. Karena di Taman Eden manusia itu jatuh. Karena dia tidak bisa menguasai keinginan dagingnya. Dia tidak bisa menguasai matanya untuk melihat. Karena dia angkuh, dia pengen sama seperti Tuhan. Rupanya kekhawatiran saudara, bukan soal kesulitan dan kemiskinan. Kekhawatiran adalah supaya saudara tahan uji ketika Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Ya mau katakan amin.
3 poin yang saudara harus tangkap. Supaya saudara menerima kuasa. Supaya saudara menerima turunnya Roh Kudus. Supaya saudara menjadi orang-orang yang bisa memiliki kemuliaan. Bukan worry-nya tapi glory-nya. Yang pertama, belajar dari Musa. Musa harus mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. 2 juta lebih penduduk Israel. Jawaban Musa kepada Tuhan cuman ini. Kalau kau tak besertaku, aku gak mau berjalan. Artinya apa? Musa minta pimpin. Orang yang menang dari don't worry be glory. Setiap hari, setiap saat. Hanya dia minta, Tuhan pimpin aku. 2 juta orang Bapak Ibu. Kita kadang satu keluarga aja kita pimpin sulit. Ini 2 juta orang. Engkau hanya perlu Roh Tuhan Pak. Mimpin usahamu, pekerjaanmu, kepengembalaanmu. Minta Roh Tuhan. Yang mau katakan amin. Poin yang kedua, belajar daripada Musa. Yang tadi jutaan, sekarang cuma 2-3 ekor. 2-3 ekor domba Musa gembalakan. Tapi di tengah-tengah itu saudara, dia tidak dihargai, dia tidak dianggap. Bahkan orang tuanya melupakan dia ketika Samuel datang untuk mengurapi salah satu daripada anak Isai untuk diurapi jadi raja. Tapi di tengah-tengah ketolakannya, Daud tidak berpikir tentang penolakannya. Daud tidak berpikir tentang orang yang menjelekkan dia. Yang dia hanya satu, fokus menyembah kepada Tuhan. Maka keluarlah Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau. Gada dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Keren ya saudara. Tahu saudara bahwa Mazmur 23 diciptakan sebelum Daud jadi raja. Umur 15 sampai 16 tahun. Makanya tadi saya senang sekali Pastor Indra bilang yang melayani di sini masih anak-anak muda dan yang melayani di sini nggak pakai PK. Saudara, pengurapan Tuhan pasti turun kepada kalian. Ketika kalian menomorsatukan Tuhan dalam pelayanan kalian, tidak melihat berapa jiwa yang kalian layani, tapi lihat ketika pengurapan itu datang, maka Tuhan akan mengurapi engkau menjadi raja. Dan yang terakhir saudara, ingat janda di Sarfat? Ketika salah satu nabinya Tuhan yaitu Elia, dia lapar, dia bilang, buatkan aku makan, padaku hanya ada tepung dan minyak, yang sekali olah, habis dimakan, habis itu aku mati. Tapi hamba Tuhan itu bilang apa? Berikan dulu kepadaku, baru kepadamu. Dia taat, janda itu saudara. Akhirnya apa? Itu tepung minyak gak pernah habis. Bahkan anaknya yang harusnya mati, bangkit saudara. Apa artinya? Sarfat itu artinya digerus. Sarfat itu artinya diproses. Sarfat itu artinya seperti emas yang dimurnikan. Orang yang dimurnikan itu saudara adalah memberikan korban yang terbaik kepada Tuhan. Untuk mengubah kuatirmu kepada kemuliaan, jangan sungkan-sungkan untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dalam bentuk apapun. Sekali apalagi nih gerejamu lagi membangun. Berikan yang terbaik dengan iman, bukan dengan nekat ya saudara. Memberi dengan iman itu saudara hikmatnya dapat. Nah ketika janda itu dia buat hamba Tuhan ini. Secara logika, kalau kita mungkin takut saudara. Tapi dia lakukan itu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan mencukupi kebutuhannya. Dan dia tidak pernah kehabisan. Bahkan Tuhan memuliakan namanya. Hari ini, yuk sama-sama terima kemuliaan Tuhan itu. Kalau dulu para nabi, para rasul, hamba-hamba Tuhan yang di Alkitab bisa menerima. Saya percaya, saya sangat percaya. Saudara yang hadir tempat ini secara onsite maupun yang online, nggak ada yang satu kebetulan. Tapi ada pengurapan yang spesial yang Tuhan berikan kepada saudara yang datang pada malam hari ini. Kenapa saudara? Karena Tuhan tahu apa yang sedang saudara perlukan. Dan saya sangat bersyukur ternyata Pak Gembala datang. Dan itu menjadi konfirmasi dalam kehidupan kita. Dan hari ini, yuk sama-sama persiapkan hatimu. Saya undang pemusik worship leader singers untuk maju. Mari kita bangkit berdiri dulu bersama-sama.